selamat datang di podcast Salam Literasi. Tempat kita ngobrol ya, tetap dengan santai tapi berisi. Nah, di kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget dan mungkin banyak yang belum dibahas, banyak yang belum ngebahas ini, yaitu tentang kesenian kuda lumping. Tapi bukan cuma dari sisi pendidikan aja nih, tapi kita juga bakal ngulik dari sudut pandang budaya Jawa. Nah, yang makin spesial kita kedatangan tamu yang keren banget, yaitu pemilik Sanggar Kuda Lumping Singojoyo Saputra yang udah lama banget terlibat langsung di dunia kesenian kuda lumping ini. Beliau bakal cerita banyak soal pengalaman, filosofi, serta makna mendalam di balik tarian kesenian kuda lumping ini. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bapak Aji Misti, apa kabar Bapak? Baik, selalu salam budaya. Rayu. Jadi untuk membuka obrolan kita hari ini, boleh cerita sedikit bagaimana awal mula perjalanan Anda hingga bisa terjun ke dunia seni kuda lumping, dan apakah ini memang cita-cita sejak awal menjalankan memimpin seni kuda lumping? Ya, jadi saya ini untuk santai aja ya. Jadi saya ini memangnya sudah kecil itu sudah punya jiwa seni budaya. Jadi saya semangat selalu untuk menghibur masyarakat. Jadi saya itu senang kalau menghibur masyarakat lewat kesenian budaya dari jalanan ini. Bangga sekali ya. Kalau boleh tahu, bisa ceritain sedikit nggak awal perjalanan Bapak selama jadi pemilik sanggar serta yang mengelola sanggar kuda lumping ini, Pak? Ya, kalau saya pribadi, untuk saya mengelola sanggar ini memang saya di bidang seni. Jadi saya bangga, saya senang sekali untuk bisa mewarisi di tanah Jawa ini seni budaya. Soalnya orang tua saya itu dulu juga namanya seniman di bidang tarian-tarian Jawa, namanya kuda lumping. Jadi saya teruskan sampai sekarang ini. Saya merasa senang sekali. Saya karena orang Jawa, jadi saya mengikuti adat Jawa. Itu karena saya bangga. Bangganya apa? Ya saya semangat karena saya bisa melestarikan budaya-budaya ini. Ya. Itu nanti apa selanjutnya akan Bapak teruskan ke anak Bapak gitu, Pak? Ya, saya teruskan kalau dia mau, saya teruskan. Kalau dia tidak mau, ya saya juga tidak memaksa. Karena itu sudah ada garis, sudah ada yang mengatur. Yang mengatur itu yang maha kuasa, juga kita tidak boleh memaksa. Jadi kalau dia mau, monggo silakan. Saya kasih waktu, juga saya kasih kesempatan untuk berpikir mau apa tidak. Kalau mau, saya teruskan, saya kasihkan. Itu yang memakai apa harus laki-laki gitu, Pak? Kalau semisal keturunannya perempuan gitu, Pak, apa bisa diteruskan? Bisa juga. Kalau dia itu mau berminat, kan begitu kan ada keniatan hati. Kalau dia punya keniatan hati, meskipun dia laki, dia perempuan, itu sama saja. Namanya di bidang seni untuk menghibur masyarakat. Nah, dimanapun masyarakat itu kalau ada hiburan pasti juga senang. Apalagi kalau tradisi Jawa pasti senang. Sampai sekarang masih ramai kok Pak ya kalau ada tontonan gitu. Ya, insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang itu ramai juga. Karena sudah tradisi di tanah Jawa ini, namanya ada hiburan itu, ada jaranan, ada reog, ada ponorogoan juga ada.
ya juga ada bandengan sekarang ini. Nah, Pak kan dari tadi ngomongin kuda lumping terus. Nah, boleh cerita sedikit asal mula kuda lumping itu dari mana sih Pak? Atau gimana kok bisa jadi kuda lumping? Ya, kuda lumping ini memangnya ya sudah tradisi zaman dahulu memang sudah ada. Nah, sudah ada. Itu di museum di Sunan Kalijaga juga ada. Museum kuda lumping ada di sana. Jadi namanya kita ini orang Jawa, kesenian Jawa itu ya masih diikuti sama orang Jawa. Itu. Berarti emang udah dari sananya dari zaman dulunya emang udah ada. Ya. Gitu. Jadi mulai zaman dulu memang sudah ada. Jadi sekarang itu yang meneruskan ya kita ini. Jadi nanti kalau kita sudah tidak ada lagi, kalau ada yang meneruskan, makanya saya didik yang benar-benar yang senang sama kesenian, yang kalau dia itu memangnya di bidang seni ya saya ajari, kalau memangnya itu dia hatinya pas pasti bisa. Itu ada perbedaan nggak Pak? Kuda lumping pada zaman dulu sama sekarang itu ada perbedaan atau enggak? Apa sama? Ada. Kalau zaman dulu itu kuda lumping itu kan namanya pegon. Nah, pegon, jaran itu ada artinya semua. Namanya kuda lumping dulu itu namanya kuda lumping dor. Habis kuda lumping dor, kuda lumping pegon. Yang pakai capulan satu ada jamannya itu namanya pegon. Nah, itu dulu. Kalau sekarang yang diikuti itu mengikuti tradisi sekarang yang di musim untuk kesenangan orang zaman sekarang ini, anak-anak muda, kalangan di desa-desa yang untuk keramaian, yang diminati, yang disenangi kesenian sekarang itu namanya jalan kidalan. Nah, kidalan itu namanya kuda lumping kidal. Nah, itu yang ada di Malang sini aja. Yang lain-lain belum ada. Yang Jawa Timur, Malang sini baru ada kidalan. Ya ini sekarang yang rame. Nah itu tuh yang bedainnya apakah dari pertunjukannya kah atau alur pertunjukan itu yang beda, persiapannya tuh apa yang ngebedain dari kuda lumping yang lainnya? Ya sebenarnya sama. Sebenarnya tidak ada yang beda, sama. Tujuannya sama, untuk menghibur masyarakat, untuk menghibur yang dia suka, apa yang diinginkan dia, kuda lumping, apa tradisi yang sekarang ini, yaitu sama saja. Jadi kita ini untuk niat hatinya gini, meskipun kita ini dibayar sama orang, tapi kan gini niatnya hati ini kan untuk menyenangkan masyarakat itu biar senang. Jadi hati semua ini dari hati. Kalau niatnya hati bagus, pasti ya bagus. Kalau boleh tahu Pak, kan biasanya kan saya suka juga sih Pak. Kalau saya kan memang asli Singosari ya Pak. Jadi saya itu sering nonton gitu. Kalau apa sih Pak awal mulanya kayak ritual pendidikan kalau mau tampil gitu Pak? Kalau saya setahunya sih yang kembangan itu dulu, terus habis itu muter-muter. Oh kalau udah muter-muter angklungnya main terus ketika lap gitu. Apa sih Pak kayak urutannya gitu di awal? Urutannya begini ya. Kalau ada orang yang mau nanggap, misalnya kita kayak saya dipanggil orang suruh main, ya, oke saya datang, terus ya itu pertama awalnya tarian itu kalau orang kampung masyarakat itu senang, pertama senang kayak ibu-ibu, kayak bapak-bapak itu yang tua. Bagi tarian-tarian itu ada dua.
Tarian ada dua. Yang satu pertama itu untuk orang tua yang senang tarian kuda lumping. Ya. Yang tarian kedua itu yang jarang kuda lumpingnya dinaiki, baru tarian itu senangnya anak muda-muda yang sekarang ini senang. Nah, terus ketiga di waktu kuda lumping dinaiki itu mau puter itu senengannya anak muda-muda sekarang. Nah, itu ketiga. Kalau sudah angklung bunyi, pasti pawang harus menyiapkan doa-doa, menyiapkan untuk ya itu tadi, untuk sesajen apa yang dibutuhkan untuk leluhur yang untuk adat istiadat yang punya tempat di situ. Nah, begitu. Itu kayaknya ada pantangannya apa enggak Pak? Kalau misal mau tampil gitu. Kalau pantangannya itu ya tidak ada. Yang penting kalau sudah jadi pawang itu hatinya kudu bersih, harus bersih. Harus bersih, niatnya hati, tidak usah berneko-neko, tidak usah bermacam-macam. Niatnya hati untuk menghibur dan memegang kesatriaan, untuk kesenian sendiri dijaga. Biarpun tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang sirik, yang apa, yang lain-lain itu hatinya harus mantap madep sama untuk keseniannya sendiri, biarpun selamat. Nah, kan banyak yang pro kontra Pak tentang pertunjukan seni kuda lumping itu, yang kayak ada ginok beling lah gitu-gitu kan Pak. Nah, itu pendapat Bapak tuh gimana tentang yang pro atau kontra masyarakat di luar sana? Nah, ya. Soalnya kayak beberapa itu ada yang kadang itu ada, kalau saya pribadi ya Pak, saya mungkin kan terlalu sering ya nonton gitu, jadi bisa kayak bedain dulu kalau yang berarti kalau yang kesurupan beneran tuh dia itu merem Pak, kalau menurut saya. Nah, berarti kalau yang bohongan tuh yang melek terus tahu arah, tahu jalan, nah gitu. Menurut Pak gimana sih Pak, kayak sama kalakan tuh seperti apa gitu sebenarnya? Oh ya, nah ini kalau sudah angklung bunyi, pawang harus menyiapkan tadi itu kan ya, saya bilang untuk menyiapkan doa dan ritual untuk bunga, untuk pengharum-pengharum. Nah, sebenarnya itu memang ada, jadi memang dua alam. Kalau sudah pawang itu memegang pecut sama memegang bunga, jadi anak buahnya itu kalau sudah bunga dikasihkan, pecut dibunyikan, pasti datang. Soalnya apa? Kan pertama itu kan di desa itu kan ada yang nama tertua, untuk namanya orang Jawa itu yang gawe reso. Ya kita itu harus pamit dulu yang gawe reso, minta izin lah katanya, kalau di sini tuh minta izin itu enggak apa-apa. Kalau tidak izin ya berarti itu orang belum tahu, belum pengalaman, harus minta izin. Memang ada, kalau memang orang itu ada pro kontra, dan kontra itu yang penilaiannya orang itu masing-masing kan bermacam-macam. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang gini, ada gitu. Tadi saya bilang memang ada, kalau pecut sudah dibunyikan itu pasti anak buah jadi dirasuki. Kalau sudah dirasuki itu memang ada. Jadi sewaktu kita itu kerasukan tidak ingat apa-apa, jadi tidak ingat apa-apa. Tapi ya kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak. Itu memang ya bisa terjadi. Kayak makan beling itu memang ada. Itu di luar kesadaran, di luar kesadaran memang ada. Ya kayak pertunjukan namanya aja di tanah Jawa itu bermacam-macam. Jadi memang ada. Kalau namanya itu
ditanyakan masalah, ada yang ngomong kasarannya, ada yang baik, ada yang enggak. Nah, itu tergantung orangnya penilaiannya. Tergantung orangnya penilaiannya. Memang kalau di tanah Jawa ini, kayak kita membutuhkan sajen. Sajen itu apa? Sajen itu ya untuk kita ini, untuk apa ya? Untuk sodako. Sodako para sesepuh yang leluhur, yang tertua di situ, yang bawa rekso. Kita ini pamit. Nah, jadi kita ini pamit yang bawa rekso, kita suguh bahwa kesenangannya zaman dulu itu apa. Zaman dulu itu kan ya kayak pisang, kayak apa, kayak itu namanya kita ini sodako, membak sandingan. Nah, membak sandingan itu namanya sodako. Bukannya kita ini musyrik. Kalau yang bilangnya musyrik, ada orang gini wah, itu bukan begitu. Bukan begitu. Untuk sodako yang para leluhur kita nuwun sewu, mau ada atraksi di sini. Nah, begitu saja, sama. Kan itu tadi ya Pak, kan saya tahu saya itu kan tiap yang main itu punya cekelan itu Pak ya. Itu gimana sih Pak, kok bisa dapat cekelan itu, terus apa sih syarat-syaratnya gitu Pak? Sebenarnya bukan cekelan. Sebenarnya bukan cekelan. Kalau sudah menjadi seni yang ada ketuanya, itu pasti bisa memangnya. Jadi bukan cekelan itu. Memang kalau sudah menjadi anggota di situ, namanya aja namanya kayak saya Lembu Serojoyo. Nah, Lembu Serojoyo anak buah itu berapa? 50 orang itu ya bisa semua. Itu bisa semua. Bukannya punya cekelan, enggak punya itu, enggak ada cekelan itu namanya, enggak ada. Jadi yang punya satu untuk ketuanya, yang punya satu ketuanya, yang bisa menjadikan ketuanya, yang bisa bisa memulangkan juga ketuanya. Kalau sudah itu anggota, dipanggil namanya lewat batin, pecut dibunyikan, jadi itu. Nah, yang kejadian yang tadi itu pakai yang makan beling, kesurupan itu ada yang kejadian di luar skenario atau yang berlebihan gitu nggak Pak? Nah, itu yang berlebihan gitu. Itu tidak ada. Memang itu di luar apa ya? Di luar kesadaran. Di luar kesadaran memang itu ada. Jadi sampean kalau lihat-lihat kesana-sana itu mungkin di luar kesadaran. Memang iya betul, itu di luar kesadaran. Nanti baru kalau sudah disembuhkan sama yang punya, sama pawang, namanya pawang. Kalau disembuhkan sama pawangnya, itu sembuh, dia baru sadar. Sadar baru ingat ini teman siapa baru tahu. Nah kan misalnya Pak, kan dia makan beling nih, berarti kan ya berdarah atau sakitnya itu setelah dia sadar dia tetap ngerasain sakit itu atau ya udah kayak nggak ngerasain apa-apa gitu Pak? Ya itu seperti aja namanya pertunjukan. Jadi tidak merasa sakit. Soalnya sama pawangnya itu sudah diisi. Sudah dikasih mantra. Jadi bisa masuk ke anaknya baru itu reaksi tadi itu aja. Pak, kalau mau jadi pawang gitu Pak ya, kan mungkin bisa jadi turunan. Kalau misal orang awam gitu Pak, apakah dia tuh harus memiliki indera keenam atau kemampuan khusus gitu Pak? Atau mungkin bisa dilatih dengan sendirinya gitu? Nah ya, ini kalau menjadi pawang, kalau sudah keturunan itu membacakan mantra di kitab-kitab itu, di buku-buku namanya, kalau itu kitab, kalau anak sekolah buku ya. Nah itu kalau sudah membaca di buku, kalau sudah keturunan
itu membaca buku cepat, soalnya sudah keturunan. Soalnya setiap hari sudah tahu darahnya itu mengalir. Kalau orang seni itu darahnya mengalir, pasti bisa. Jadi menghafalkan satu ayat itu biasanya kalau orang lain bukan keturunan itu masih 1 minggu. Tapi kalau satu ayat keturunan cuma 1 jam bisa. 1 jam bisa. Jadi namanya keturunan. Kalau keturunan itu ada karismanya. Dia punya karisma, dia punya bakat. Jadi dia punya wibowo. Kalau namanya itu bukan keturunan, dia mau di bidang itu menjadi pawang. Kalau dia minat hatinya, harus bersih, harus sekolah. Sekolahnya apa ya? Anak sekolah itu seperti anak sekolah, harus tekun, niat, belajar, puasa. Itu dia kalau minat. Kalau punya keniatan hati, semua itu dari hatinya dia. Kalau hatinya dia itu mau ambisi, bisa. Tapi ya itu bisa, cuman tidak punya karisma, tidak punya karismatik, tidak punya wibowo. Jadi begitu. Jadi harus indigo gitu Pak? Indigo itu enggak. Kalau orang begitu, kalau rogo, namanya orang Jawa itu rogo, sukmo kan. Jadi rogo itu badan, sukmo itu nyawa. Jadi kalau rogonya itu kuat, dia tahan, tidak sakit. Berarti kalau dia sakit, berarti dia tidak mampu, harus diberhentikan. Itu Pak, mungkin agak keluar dari sini ya. Apakah benar Pak kalau misal menyembuhkan orang yang kerasukan gitu, yang ditekan itu jempolnya? Oh bukan harus begitu. Itu kalau sudah pawang menjadi pawang, kayak menjadi kalau orang ustadz, kayak namanya kalau di ngaji ya di pondok itu ustadznya dipanggil. Kalau di bidang kesenian untuk jaranan, untuk apa itu pawangnya dipanggil. Misalkan di kampung itu yang bisa biasanya orang kampung yang mempunyai ilmu sepadan dengan ilmunya itu tadi, ilmu yang dipakai untuk Jawa, ilmu Jawa, pasti bisa dia, bisa. Jadi bukan untuk jempolannya, bukan, harus dia punya ilmu, bisa melihat. Misalkan saya anak itu ada kerasukan, pasti tahu dari mana asalnya yang ikut, dari mana asalnya ikut, tahu, itu bisa. Ini juga bisa Pak menyembuhkan kerasukan selain dari kuda lumping gitu, kayak orang biasa suka-suka hantu atau apa, itu jadinya sakit Pak? Insya Allah bisa. Kalau sudah berhubungan begitu, semua masuk bisa. Kalau ada hubungannya, kayak saya ini kan, insya Allah alhamdulillah sudah digariskan untuk melihat dan untuk bisa dimintai tolong orang-orang yang begitu. Memang sudah garis saya. Ya saya terima. Itu kenapa sih Pak kok bisa kayak misalnya orang awam ya, selain dari lumping kayak misal tiba-tiba ke tempat angklus kesurupan gitu, apa emang katanya udah bolong gitu Pak, makanya maksudnya cepat atau gimana gitu? Nah, berarti dia itu sama, yang ikut dia itu sama, diarani sama itu nyambung antara sukmo rogonya itu sama.
Jadi kelahirannya sama, namanya sama wetonnya itu sama, keseniannya itu dia memang senang sama. Nah begitu. Oh, berarti bisa jadi yang sering kerasukan ya itu sama kayak gitu. Ya bisa. Gitu Pak, kalau misalkan kadang kalau waktu pertunjukan Doloping gitu Pak ya, mungkin atau ada penonton yang kena itu caplokannya gitu. Saya tuh pernah lihat biasanya langsung dibawa ke depan, terus sampahnya itu disogok, terus darahnya langsung berhenti gitu Pak. Ya. Itu kok bisa gitu Pak? Memang harus begitu. Memang harus begitu. Kalau ada penonton yang melihat yang kena barang yang dipakai untuk anak-anak kuda lumping itu mengenai penonton, misalnya caplokannya tadi itu benar. Kalau tidak dikasih itu tidak bisa sembuh. Meskipun disuntik juga tidak bisa sembuh. Yang bisa menyembuhkan hanya pawang, pakai bunga tadi itu. Makanya namanya bunga itu kan, bunga itu kan namanya bunga kembang. Kalau orang Jawa kan kembang, kembang telon. Kembang telon itu tambah kembang warnanya 3 untuk sesajen. Jadi yang dipakai itu untuk menyembuhkan itu tadi bunganya itu dikasihkan, itu darahnya bisa mampet. Yang bisa hanyalah pawang. Gitu. Bunganya bunga macam apa aja Pak? Bunganya itu macam, kalau tergantung keseniannya dulu itu pakai dari orang tuanya dulu kembang apa, bunganya bunga apa. Jadi kalau saya pakai ini ya kembang telon. Kembang telon itu namanya kembangnya itu ya kembang kandil, kembang kenongo, kembang mawar. Kembang mawar, mawar itu kena warna-warna. Jadi lek wong Jawa iki warna ngono, warna ngene. Ya. Kembang kandil, kembang kandil. Kandilo nang maha atimu. Mawar jenenge warna-warna. Jadi itu mau kembang itu ya juga bermacam-macam. Kembang telon, kembang kandil, kembang kenongo. Kembang kenongo itu sing biasanya dipakai untuk menyembuhkan orang. Kembang kenongo, kena gawe ngene, kena gawe ngono. Lek mawar warna-warni. Jadi wong nyawang, wong Jawa nyawang iki warna-warni. Kembang kandil, kandilo nang itu mau. Kan di era saat ini kan ya banyak hiburan yang selain kesenian itu kan banyak yang digital gitu kan. Nah, cara Bapak untuk tetap mengeksiskan kesenian seni kuda lumping ini gimana? Biar tetap eksis. Ya tetap dijaga. Tetap dijaga, dan kita itu punya anggota tetap dijaga, tetap semangat. Jadi penampilannya itu apa ya? Penampilannya itu kalau dilihat dari penonton biar bagus. Soalnya bermacam-macam itu namanya kesenian. Bermacam-macam kesenian, bermacam-macam pertunjukan. Jadi namanya ini bersaing. Boleh bersaing. Kita ini kan di tanah Jawa ini untuk warisan itu tadi kesenian, boleh bersaing tapi dengan akal sehat. Mau boleh kurang api, ayo diapi. Nah, lek penonton ini kok kurang api ki, ya baru aja diapi, ditandani maneh, cek semua cek api. Tari-tariannya ya ngono, wirane ku tarine kreasi kurang api, diapi maneh kayak model maneh.
Berarti itu jadi tetap eksis tetap api. Tapi memang kalau dilihat sampai sekarang pun kan kalau udah mungkin dari lama Pak ya, bahkan dari saya kecil. Tapi sampai sekarang pun tuh kalau ada tontonan itu selalu masih ramai. Masih namanya itu adat Jawa. Jadi yang mulai dulu itu tontonan-tontonan di tanah Jawa ya adanya ya kuda lumping, reog Ponorogo, itu saja, tidak ada yang lain-lain, tidak ada. Jadi sampai sekarang tradisi di tanah Jawa ini yang terkenal ya kuda lumping, reog Ponorogo, ya itu yang terkenal sekarang ini. Jadi ini yang terakhir Pak, boleh Bapak berikan pesan dan kesan kepada peminat budaya kuda lumping? Ya bisa. Ya pesan saya untuk semua kesenian seni budaya di tanah Jawa ini, ya mari kita bersatu untuk Indonesia. Untuk Indonesia kita ini diwarisi budaya untuk di tanah Jawa ini, mari kita dilestarikan, jangan lupa dibudayakan di tanah Jawa ini. Yang punya seni budaya mari kita dilestarikan biarpun tidak punah di tanah Jawa ini, untuk hiburan seni-seni budaya ini. Untuk pesan saya yang punya seni dan seniman, mari kita dikreatifkan biarpun ada turunannya nanti. Kalau sudah ditinggal yang tua-tua ini, yang muda-muda biar bisa meneruskan untuk perjuangan leluhur-leluhur kita di tanah Jawa ini biarpun tidak punah. Ya, terima kasih. Halo lagi untuk Sobat Klasik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kuda lumping dalam segi budayanya. Nah, sekarang kita akan bahas dalam perspektif Islam. Untuk itulah kita di sini akan berbincang dengan Gus Baharudin, pemuka agama dan pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua ini ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng kita di podcast ini. Nah, sebagai pembukanya, boleh mengungkapkan pendapat Ustadz tentang seni budaya kuda lumping dalam pandangan Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang telah memberikan kita semua nikmat. Termasuk daripada nikmat itu adalah diberikan kita akal dan juga hati nurani, sehingga kita bisa berekspresi, salah satunya melalui dengan seni. Dan seni berbagai macam jenisnya. Nah, kemudian kebetulan hari ini kita berfokus pada kuda lumping gitu ya. Berbicara masalah seni apapun itu, termasuk nanti di kuda lumping. Sebenarnya apakah Islam itu membatasi seni? Tentu tidak, karena memang itu fitrahnya manusia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rasa, feel, untuk bisa berekspresi melalui seni. Bahkan membaca Al-Quran pun ada seninya, ya kan? Ada tartil, tilawah, qiraah. Akan tetapi tetap kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya semua seni boleh selama tidak menabrak syariat. Semua hal boleh dilakukan selama tidak itu meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk lebih spesifik lagi pada kuda lumping, nanti kita akan coba gali lebih dalam gitu ya. Intinya semua seni boleh selama dua ini nggak boleh ditabrak. Satu, menabrak syariat, melanggar syariat. Yang kedua adalah meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan sedang terjadi perdebatan di media sosial itu mengenai hukum kuda lumping di Islam. Karena banyak kita ketahui kan di kuda lumping itu ada kayak syair-syair yang mengundang setan untuk memasuki gitu. Atau meriang sesajen gitu. Bagaimana Ustaz? Nah itu tadi yang disebutkan di awal bahwasanya siapapun kita melakukan apapun itu boleh semua lakukan.
asal tidak melanggar syariat dan tidak meninggalkan kewajiban. Lalu kemudian kita perinci sekarang, apakah di dalam seni kuda lumping itu ada satu yang melanggar syariat atau meninggalkan kewajiban? Kalau misalnya semacam pagelaran seni, ada kuda lumping, ada orang yang nari di atasnya, kemudian tidak mengundang setan, hanya semacam kalau ada seremonial di wisuda atau di kantor bupati yang enggak sampai itu, berarti enggak masalah. Nah kemudian akan menjadi masalah manakala ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam pertunjukan itu. Misalnya satu, setelah saya analisis ya, setidaknya ada 3 hal yang kenapa sih kok dikatakan tidak boleh. Asal 3 hal ini nggak ada, maka fine-fine aja sebenarnya. Satu, situ kalau pagelaran kuda lumping, satu pasti yang tadi disebutkan adalah ngundang setannya. Karena yang seru partnya itu katanya. Kalau cuma gini-gini kan, nari-nari doang kan ya biasa. Ternyata yang membuat seru itu adalah ketika ada yang bahasa Jawanya udah kalap gitu ya, kesurupan, terus kemudian dikejar-kejar, itu yang seru. Nah itu yang nggak boleh. Jadi bukan kuda lumpingnya, tapi part di situ yang membuat dia tidak boleh. Satu adalah ngundang setannya. Kemudian yang tiga itu ya, saya sebutkan dulu nanti dilanjutkan. Undang setannya. Nanti kita perinci lagi. Yang kedua adalah adanya ikhtilat baina rijal wa nisa, ada campur laki dan perempuan. Pasti kan? Masa kita lihat kuda lumping ada satirnya. Ini penonton putra, monggo penonton, kan nggak mungkin. Nggak jadi pengajian, nggak jadi kuda lumping pengajian nanti ya. Yang ketiga yaitu terbukanya aurat. Buka aurat ya kan? Yang hadir ataupun yang naik yang jadi pemeran kuda lumpingnya, yang hadir itu biasanya buka kerudung atau nggak pakai kerudung, buka auratnya, termasuk yang pemain kuda lumpingnya kan nggak pakai baju. Walau itu kan laki-laki, laki-laki kan juga banyak aurat gitu ya. Nah itu minimal 3 itulah. Jadi untuk masalah sesajen itu masih. Nah termasuk tadi kan sesajen itu mengundang setan itu kan caranya dengan ada sesajen itu yang dipersembahkan untuk si setan yang diundang itu. Ya, itu kan jadi kan juga bermasalah juga. Jadi kita tadi sempat bincang dengan budayawan itu karena sesajen itu bukan untuk mengunyah Pak, melainkan untuk bersedekah dengan leluhur pemilik tempat begitu. Iya. Itu bagaimana Pak kalau sedekah untuk leluhur? Sedekah leluhur udah meninggal lah belum? Sudah. Kan orang meninggal kan nggak butuh itu gitu loh. Orang meninggal itu kan butuhnya ya doa. Kalau kita doa baca untuk sampai, insya Allah nyampe. Tapi kalau yang jadi masalah ya itu. Nah, kalau orang-orang, naudzubillah ya, orang jahiliyah dulu seperti itu membuat itu. Ini untuk apa? Hadali abaina. Ini untuk orang-orang tua kami udah meninggal. Lah ini kan gitu. Kalau emang mau persembahan ke leluhur, kita doakan, baca tahlil. Kemudian makanya dulu kan wali-wali itu dakwahnya kan gitu. Dulu ada sajen untuk orang meninggal pakai sajen 7 hari. Kemudian sajennya dilarung atau dikasih di kuburan atau misalnya. Ada wali songo datang, nggak buang sajen itu nggak dibuang. Budayanya tetap ada tapi nanti diberalihkan. Akhirnya buat berkat itu. Nggak apa-apa buat sajen tapi nanti kita makan bareng. Akhirnya jadi berkat. Nah kan seperti itu, berkat yang kita makan itu. Kan kalau gitu kan nggak mubazir. Kecuali kalau tahu misalnya mbahnya datang yang meninggal hidup lagi makan sedekah, ya itu nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin gitu. Berarti istilah saja di Islam itu tidak boleh. Itu tadi kalau istilah sajen, nah kalau kita ngomong sajen kan berarti konotasinya kan dipersembahkan untuk arwah, untuk jin, untuk pun itu bahasanya misalnya untuk ini menghormati yang punya, yang punya desa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya desa ya kepala desanya yang ngatur saat itu kan. Seperti itu. Bahkan ada satu hadis itu semua permukaan bumi milik Allah. Ya gitu. Kemudian kan di kuda lumping itu ada kan sholawatan-sholawatannya begitu Pak. Nah sholawatan untuk di tempat kuda lumping itu tuh boleh nggak sih Pak? Itu kemarin kalau nggak salah itu ya. Jadi dakwahnya Wali Songo itu seperti contohnya wayang dulu ya. Kebudayaan wayang zaman dulu nggak boleh. Nah wayang yang zaman dulu sebelum ada dakwah Wali Songo itu beda dengan wayang sekarang. Wayangnya dulu itu berbentuk gambar manusia persis dan itu kan dalam Islam nggak boleh. Tapi ketika Wali Songo datang langsung ini sesat kafir, ya orangnya nggak mau deket Islam gitu kan. Akhirnya terjadi yang disebut Mbak tadi
akulturasi budaya. Jadi oh ini bagus, cuman poin-poin yang nggak bagusnya yang diubah sama beliau-beliau. Termasuk tahlil tadi, orang mati ini kok sampai apa ya 7 hari ya mereka melean istilahnya. Tapi dalam dulu belum ada Wali Songo, melean 7 hari untuk apa namanya nangisi mayit, untuk apa namanya kadang ada perjudian, minum-minum, ada sajennya di situ, nggak ada isinya. Hanya diubah. Nah, dalam memandang Islam itu, Islam dalam memandang budaya itu 3. Islam dalam memandang budaya ada 3. 1, kalau yang budaya tersebut tidak bertentangan, ya, silakan dilanjutkan. Contohnya apa? Mahar, tradisi mahar di daerah tertentu. Kalau kamu nikah anak saya patok maharnya sekian-sekian juta misalnya, kan ada suku tertentu. Apakah itu melanggar? Enggak, memang mahar kan memang sesuai dengan adat Islam. Bahkan tawaf dulu, itu tawaf di Ka'bah itu bukan Islam aja. Dulu zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Orang jahiliyah pun tawaf. Walaupun cara jahiliyah tawafnya adalah dengan buka aurat. Kalau memang tidak bertentangan dengan Islam budaya, monggo dilanjutkan. Kita punya batik, lu lanjutkan. Sholat pakai batik boleh nggak? Ya boleh. Nah itu loh. Yang kedua, ini ada nggak bertentangan ini? Cuman bisa dimodifikasi sehingga tidak bertentangan. Nah, kayak tadi tahlil itu 7 hari kok mabuk-mabuk, sama nangis ada sajennya. Maka 7 harinya nggak masalah. Ada mayit meninggal orang mati, kita melean 7 hari nggak masalah. Yang jadi masalah kan mabuk-mabuknya nggak diisi dengan baik. Kemudian apa namanya ada sajennya. Ini diubah. Kita kalau 7 hari jangan apa namanya, jangan mabuk-mabukan. Kita buat doakan si mayit. Sajennya buat aja nggak apa-apa buat sajennya. Tapi nanti kita makan bareng. Yang terakhir, yang nggak bisa sangat tidak bisa toleransi ya harus tinggalkan. Budaya yang sangat bertentangan dan nggak bisa dikompromikan. Contohnya ngaben misalnya. Karena mayit harus dibakar, ini kan nggak sesuai dengan syariat. Nah boleh, harus tinggalkan. Nah dalam memandang apa namanya kuda lumping ini, sepertinya ada part-part yang bisa masih dikompromikan. Ya. Lalu bagaimana dengan adegan kerasukan yang kita saksikan di pertunjukan kuda lumping? Apakah itu mengundang jin untuk merasuki kita itu diperbolehkan dan apa? Bagaimana hukumnya? Baik, sebenarnya kita bahasan di jin itu apa sih? Dan dalam bahasa ya jannah itu yang nggak kelihatan. Banyak calon bayi yang nggak kelihatan namanya janin, ya kan? Orang majnun itu tertutup, gak kelihatan akalnya, soalnya orangnya gila. Di dalam Al-Quran, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Misalnya Nabi Ibrahim, ketika dulu ceritanya mencari Tuhan itu, janna alaihi lailu, ketika cahaya kegelapan ini menutupi ya, malam, maka dia melihat bintang-bintang. Makanya janna itu artinya kelihatan, nggak kelihatan. Maka kalau lebih spesifik, ya jin itu adalah makhluk yang tidak kelihatan, gitu ya. Tidak bisa dilihat di fisik kasat mata. Dan apa saja itu makhluk yang nggak bisa dilihat. Ya, di situ ada namanya iblis. Tentu yang ini laknatullah sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran pasti terlaknat. Kita mau ngapa-ngapain kan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, termasuk iblis. Tapi ada yang jin. Jin itu ada yang nanti muslim, ada yang jin yang baik, ada yang jin yang muslim. Karena dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tugas manusia adalah dan jin adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka berarti ada jin yang baik dong, ada. Tapi kebanyakan baik adalah pengikut iblis. Nah terus setan itu apa? Setan itu sebenarnya lebih ke sifat buruk itu setan. Makanya di surah An-Nas minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, yang menggoda hati manusia dari golongan yang gak kelihatan ataupun dari manusia. Dari manusia sendiri yang dari setan itu ada. Makanya kemarin kalau Ramadan itu kan kita katanya Ramadan itu setan dibelenggu. Tapi masih ada yang maksiat loh. Maksiat itu yang dibelenggu yang gak kelihatan kok. Nah kalau jinnya yang dari setannya yang manusia kan gak dibelenggu. Nah itu. Kemudian apa namanya kerasukan. Apakah ada? Zaman Nabi misalnya apakah ada kerasukan? Mungkin istilahnya kalau sekarang kerasukan. Kalau zaman Nabi itu istilahnya masyru gitu aja. Masyru itu orang yang hilang akal. Mungkin kalau dikaitkan lagi dengan psikologi ya ada yang namanya alam bawah sadar gitu. Nah jadi kalau sebenarnya misalnya orang saya masuk jin kepada akhirnya saya hilang akalnya atau kalap istilahnya. Apakah memang bisa?
itu bukan jin kemudian kita rohnya hilang, kita nggak bisa, roh kita tetap ada dan tetap bisa melawan sebenarnya, tapi kita kalah dengan itu masuk syaitan namanya, bisikan setan atau godaan setan yang masuk situ. Nah, itu siapa yang masuk itu? Ya jinnya, memang ada jin yang nggak baik itu. Memang bisa orang itu masuk ke ya kesurupan lah istilahnya. Tapi dalam agama namanya masuk syaitan, yaitu tipu daya atau basuhan setan yang menguasai orang orang tersebut sehingga jiwa aslinya terbelenggu. Ketika terbelenggu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar itu, bisa makan beling atau apa namanya, bisa naik kayak kera. Karena orang normal ya nggak bisa makan beling, ya sakit semua, makan paku. Kok bisa ketika ya karena jiwa aslinya terbelenggu, ya tidak tersadarkan diri atau kalah dengan yang setan yang masuk itu. Tapi mereka memang bisa dikendalikan gitu, kayak kalau kita nyuruh mereka masuk, kalau kita nyuruh mereka keluar, mereka keluar. Nah itu kan makanya ada pendekatannya itu kan, ada dukunnya. Nah dukun ini ya memang dalam dunia perdukunan mereka memang ada namanya perjanjian dengan setan. Jadi aku mau mengabdi ke kamu, asalkan nanti kalau kamu nanti sudah mati roh ya abdi ke saya. Janjian itu, makanya ada orang-orang yang tobat dari dunia perdukunan itu harus memutuskan perjanjian dengan setan, itu memang ada. Lah ketika sudah deal, oke, kata dukunnya, oke, nanti kamu turutin saya selama, oke. Maka ini jin-jinnya ini bisa dikendalikan oleh si dukun ini, sehingga si dukunnya enak perintah. Ya kamu masuk aja dengan cara-cara mereka ya, tentu dengan mantra-mantra atau apa itu. Ayo kamu masuk, hanya masuk sini. Dalam tanda kutipnya kata-katanya ini, seakan-akan kamu tugasnya ini masuk syaitan ke si fulan ini, nanti atraksi macam-macam. Ketika sudah selesai waktunya, istilahnya kalau bahasa Jawa diwaras no, ayo keluar sudah, memang bisa. Dan itu memang kayak sahir itu penyihir, dukun, dan itu sama semua dukunnya. Tapi perannya beda ya, ada dukun yang ramal, ada dukun yang di kuda lumping, tapi semua samanya apa? Kerjasama dengan setan, jin itu tadi. Kemudian kan di orang-orang kuda lumping ini mengaku bisa melihat makhluk halus gitu, indigo gitu. Kita ini memang bisa melihat mereka gitu. Kita bisa melihat mereka. Ya makhluk-makhluk halus. Indigo itu. Bisa. Emang bisa gitu lah? Ya, indigo. Orang indigo itu apakah memang bisa lihat gitu lah? Iya. Ke makhluk-makhluk. Ya memang ada orang-orang yang diberikan oleh Allah memang kelebihan gitu ya, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak umum bisa orang lihat. Tapi nggak semua orang bisa. Gitu. Kalau indigo ya memang bawaan. Bawaan itu dari lahirnya ditakdir seperti oleh Allah. Kemudian kalau kita yang nggak bisa, terus kemudian kita sulap agar bisa dibacakan mantra-mantra tertentu, apakah memang bisa? Ya kalau memang sudah kerjasama dengan setan kan ya juga memang bisa ada dengan apa namanya, dengan kerjasama. Si dukunnya misalnya saya dukunnya, mbaknya kan nggak bisa melihat gitu ya. Saya ngomong nang jin ini, jin tolong ya, bisa kan penampakkan dirimu ke depan dia misalnya. Nah, tapi beda halnya dengan penampakan yang tidak melalui dukun, misalnya ada kuntilanak atau apa misalnya itu ya, itu kan juga jin. Apakah itu arwah orang? Cukup lihat orang yang gantung diri di sana itu arwahnya gentayangan, nggak ada arwah gentayangan, orang mati beda alam sudah. Loh kok ada itu kuntilanak, itu orang yang kayak tetangga saya meninggal itu yang gantung diri, itu jin yang menyerupai orang mati. Nah kalau jin yang menyerupai orang tersebut gitu. Ya, itu kan nggak nunggu indigo kalau itu gitu loh. Memang dia kemauan dia sendiri menampakkan ke orang. Seperti itu. Lalu itu apa ya? Ada cara agar orang awam dapat menangani diri mereka dari kerasukan atau ilmu yang berkaitan dengan. Tentu sebagai orang-orang beriman ya harus kita tuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dengan banyak membaca zikir. Zikir yang mana? Zikir kan buahnya diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya apa namanya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Nah itu diantaranya. Selain itu misalnya Rasulullah pun juga pernah dulu disihir. Rasulullah pernah disihir. Akhirnya sampai menjadi asbabun nuzul surah Muawwidzatain itu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Membaca itu. Nah intinya apa? Ulama aja menjadikan meramu zikir-zikir yang bisa menamangi kita. Di antaranya yang terkenal adalah masyhur adalah Rajibul Haddad.
Siapa orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, ya insya Allah terhindar dari apapun pengaruh sihir. Mau ada orang misalnya nyantet atau apa, termasuk yang kesurupan itu, siapa orang yang istiqomah membaca Ratibul Haddad setiap hari, insya Allah dijaga oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kenapa? Dalam Ratibul Haddad itu semuanya wirid yang ditulis, yang disusun itu sesuai dengan ada keterangan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian misal orang di sekitar kita itu ada yang kerasukan begitu. Langkah apa yang bisa kita ambil untuk mereka langkah utama gitu? Pastikan dulu kerasukan beneran apa enggak. Loh iya. Soalnya kemarin ada orang saya lihat itu di sosial media itu kan. Ada orang pacaran. Ketika kena grebek dia itu pura-pura. Nah, kita tahu kan. Kesurupan. Nah itu biasanya buat itu, buat kedok aja buat apa. Pastikan apa namanya. Ada juga cerita dulu di pondok ketika kan salah satu anak itu langgar gitu kan. Ketika mau dihukum, wah pura-pura kesurupan. Tadi sama kiainya gini, "Enggak itu. Ini gimana Kiai? Apa namanya? Biar sembuh kesurupannya. Kita suruh minum itu air comberan, langsung sadar." Itu kan berarti kan bohongan. Tapi kalau memang in case terjadi beneran bagaimana? Ya dengan cara diruqyah. Wah, ini gimana cara ruqyah itu? Pegang kepalanya baca apa? Karena itu bacakan Fatihah itu sudah ruqyah. Fatihah itu ya minta pada Allah. Karena yang membuat seperti itu, yang mengizinkan sampai ada jin yang dalam tanda kutip tadi masuk, kan Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan ya enggak. Wah, saya nggak mau keluar, ayo macan nggak mau keluar misalnya gitu. Nah kalau Allah yang nyuruh keluar, apa sulitnya? Gitu kan? Ada macam-macam caranya. Ada yang di pecet apanya jempolnya terus baca iya macam-macam. Cuma yang jelas itu di ruqyah. Ruqyah itu adalah ya didoakan tadi. Nah terus tipsnya juga jangan kemudian di ruqyahnya dengan pakai tartil gitu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya merdu ini suaranya enak, ini enggak keluar-keluar. Ya harus dibentak. Allahu la ilaha illa huwal gitu. Jadi kita kan ada perlawanan semacam seperti itu. Nah itu. Bahkan ada beberapa part di Kuda Lumping yang tidak sesuai syariat. Ya. Lalu hukum kita buat menonton itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Al-hukmu ya turu ala illatihi wujudan wa adama. Hukum sesuatu itu tergantung usul fikih ya. Apa hukumnya ini? Ya lihat ada ilatnya atau enggak, ada sesuatu yang buat dosa atau enggak. Nah kalau ada itu, tadi 3 misalnya, undang setan, kemudian apa tadi? Campur laki perempuan, kemudian apa namanya? Buka aurat. Nah selama ini ada, terus kita masuk, ya dosa dong. Karena itu. Nah gimana caranya? Yang buat Kuda Lumping syar'i, kalau memang mau nggak dosa itu harusnya. Beda kan? Satu, jangan ngundang setan. Maksudnya untuk kesenian aja. Kedua, jangan ada laki perempuan campur. Contoh di wisuda itu, Bapak kan tahu wisuda. Kan itu ada tarinya kadang. Pak Rektor mau masuk itu kan ada tarinya. Di UIN loh misalnya. Apakah dosa? Ya selama tidak ada tiga itu kan tidak ada lagi perempuan campur. Kemudian juga enggak, apakah mereka kalap? Wah ya nggak jadi wisuda kalau kalap. Ya kan? Yang ketiga juga nggak ada yang buka aurat. Misalnya pemain penarinya tetap tutup aurat. Nah, kalau di win-win kan kalau tari kan tetap pakai kerudung yang dimodelkan. Misalnya seperti itu. Kalau begitu apakah dosa? Ya insya Allah nggak dosa. Nah kalau kita sudah tahu masih itu ada unsur dosa, ada. Oh cuma lihat doang kok bisa gitu kan? Israel. Cuma lihat nggak ikut yang kalap itu. Saya cuma lihat doang lah sama. Dosanya ya sama. Coba kita bayangkan kalau nggak ada yang nonton sama sekali, kira-kira mereka mau nerusin pertunjukan apa? Ya enggak. Asyarik yaitu mengikuti hukum yang berlaku. Ada orang kayak gini loh logikanya juga. Ada orang hibah, gosip. Kamu mendengarkan aja, gitu ya. Nanti lama-lama apakah lu dapat dosa? Ya dapat. Nanti protes ke malaikat, ya kan? Loh kan saya cuma mendengarkan doang, nggak ikut ngomong lah. Orang ini nggak akan ngomong kalau nggak ada yang mendengarkan. Orang ini juga nggak akan melakukan pertunjukan itu kalau nggak ada yang nonton. Seperti itu. Ya, jadi bukan di sini maksudnya Islam itu bukan anti budaya, tapi anti pada hal yang menabrak pada syariat. Selama masih bisa dikompromikan, kenapa tidak? Tuh. Kemudian masalah Kuda Lumping ini, apakah
peran sebagai pemuka agama begitu ya? Apa memang harus meluruskannya apa begitu? Karena kan saya belum pernah gitu melihat yang seperti dilarang atau nggak boleh jangan main. Iya. Jadi gini ya, sebagai pemuka agama, sebenarnya kalau saya disebut pemuka agama belum pantas, memang karena apa ya? Kalau ngajar gitu aja, ya. Tapi kalau sudah, tapi punya tanggung jawab moral juga kepada keberlangsungan keberagamaan. Jadi gini, kita sebagai dalam tanda kutip tadi pemuka agama gitu, ya, kiai, dai atau ulama gitu, itu punya namanya fikih dakwah. Fikih dakwah itu apa? Ya fikih untuk membahas bagaimana berdakwah dengan cara yang baik. Seperti yang dilakukan Wali Songo yang sudah saya sebutkan di awal. Wali Songo datang, lihat wayang, lihat gini-gini, langsung dia ngomong, wah kafir, sesat, gak boleh ini, wah dosa kamu neraka. Buyar, nggak akan ada yang ikut. Nah, fikih dakwah itu ibarat anak sekolah itu kayak kurikulum. Ya Bapak kan tahu, anak TK kurikulumnya apa? Gambar, menyanyi, setiap hari gitu kan. Nah, memang targetnya anak TK. Anak MI mulai nanti ada baca atau tambah 1+1. Agak kelas tinggi lagi perkalian, pembagian. Masuk SMP kita koras. Aneh kata matematika ya. Masuk SMA trigonometri dan lain-lain. Nah itu kan ada step-stepnya. Kita lihat pasar dakwahnya siapa, yang didakwai dulu siapa. Nah kalau anak TK kamu kasih Pitagoras, wah keluar otaknya nanti ya kan. Anak SMA ngaji sekolahnya setiap hari cuman ngaji bukan ngaji nyanyi, gambar, ayo tepuk tangan. Nah anak SMA kayak gitu itu kan nggak sesuai dengan sasaran dakwahnya. Nah kita ini lihat dulu, kebanyakan kebetulan ya kan, kalau kita mengamati orang-orang yang hadir situ menonton hadir di majelis jaranan itu pertunjukan kuda lumping atau jaranan itu, kebetulan orang-orang awam. Iya kan? Pernah nggak dengan melihat misalnya Pak Doktor, itu Pak dosen, lihat kan nggak ada. Kan kebetulan biasanya orang-orang awam. Nah kalau orang awam, ya kita harus memperlakukan kurikulum ya anak TK tadi. Nggak bisa langsung kita suruh, wah ini langsung ada pertunjukan jaranan, saya datang, wah nih kafir semua, jadi neraka, wah ya nggak digubris gitu. Nah terus gimana cara dakwahnya? Biarin dulu, nanti pelan-pelan kita luruskan melalui mereka kan nggak melulu hadir itu. Kadang juga STMJ kok mereka itu. Sholat iya, maksiat iya, ya kan? Hadir majelis udah lumping iya, sholawatan iya. Nah, gimana cara kita dakwah? Salah satunya ketika mereka hadir di majelis-majelis ilmu, majelis sholawat misalnya, mulai kita masuk pelan-pelan. Sebenarnya gini ya, dengan materi yang halus, yang merangkul mereka nggak merasa dipojokkan. Belakang kalau yang ekstrim kita bisa gimana? Kalau sudah misalnya tingkat SMA tadi kayak anak santri di pondok, nah kita sampaikan ini nggak boleh, ini haram, ini dalilnya ini baru. Kalau masyarakat langsung kita kasih dalil ya, mental mereka. Ya kan? Maka itu namanya ada fikih dakwah, ada strateginya para pendakwah itu bukan langsung kok saya lihat tadi orang-orang kok diem kayaknya kok nggak, bukan berarti diem, tapi ada cara tadi yang disebut dengan fikih. Ya. Baik, mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustaz, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas semua yang berlumur ini? Ya terakhir ya closing statement gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi pada permasalahan awal itu sebenarnya Islam tidak melarang budaya apapun itu, bahkan tidak hanya budaya apapun Anda boleh lakukan. Semua hal yang dilakukan di dunia ini boleh Anda lakukan selama tidak menabrak dua ini. Satu, menabrak syariat, bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban. Selama dua ini dipegang, mau ngapain aja boleh, senian apapun boleh, bantengan, kuda lumping, ludruk, semuanya boleh, asal tidak menabrak dua ini. Kemudian apabila ada unsurnya ini yang yang menabrak misalnya, ya kita berusaha untuk meluruskan itu, berusaha untuk sama-sama meluruskan agar tidak ada menghilangkan efek-efek yang menabrak syariat, sehingga tetap Islam, agama dan juga budaya bisa beriringan dengan baik, berjalan dengan
baik. Sekali lagi Islam tidak melarang budaya. Gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, banyak sekali insight baru yang kita dapatkan mengenai seni budaya kuda lumping dalam perspektif Islam. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Baharudin atas waktu dan pengetahuannya yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa membuka wawasan teman-teman pendengar tentang kesenian dunia, tentang kesenian kuda lumping dan Islam.